Wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN, dan hari ini kita akan bahas secara detail soal TKP CPNS 2026. Nah, teman-teman, banyak peserta CPNS merasa jawabannya sudah paling benar, tapi saat hasil keluar, skornya justru rendah. Kenapa bisa begitu? Karena di soal TKP yang dicari bukan sekedar jawaban benar, tetapi jawaban dengan nilai tertinggi. Nah, di video ini saya akan bongkar cara membaca pola soal TKP CPNS 2026, trik menentukan skor 5, dan kesalahan fatal yang sering membuat peserta gagal lolos. Simak sampai akhir karena satu pilihan jawaban bisa menentukan masa depan Anda sebagai ASN. Oke teman-teman, jadi dalam tes karakteristik pribadi ini salah satu subtes yang diujikan selain TWK dan TIO. Nah, apa itu TKP? Jadi TKP ini merupakan bagian dari seleksi kompetensi dasar yang bertujuan untuk mengukur karakter, sikap, perilaku, dan cara berpikir peserta dalam menghadapi berbagai situasi kerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, bagaimana ciri soal TKP? Yang pertama adalah berbasis studi kasus dan situasi kerja nyata, kemudian mengandung dilema atau pilihan situasional, menentukan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan terbaik. Yang keempat adalah tidak ada jawaban benar mutlak, tetapi ada jawaban terbaik atau dengan skor tertinggi. Yang kelima adalah semakin tinggi kualitas jawaban, semakin tinggi skor yang diperoleh. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk TKP itu bukan menguji benar atau salah ya. Jadi mengukur kualitas jawaban. Nah, teman-teman ketika menjawab soal dengan tepat itu akan memperoleh skor tertinggi yaitu 5. Nah, ketika menjawab jawaban yang kurang tepat itu akan memperoleh skor terendah atau 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skala penilaiannya itu 1 sampai dengan 5. Apa saja yang dinilai atau aspek indikator penilaian TKP itu ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah pelayanan publik, sosial budaya, jejaring kerja, adaptasi, kemudian profesionalisme, dan yang keenam adalah komitmen kebangsaan dan anti radikalisme. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan ASN yang berkarakter kuat, berintegritas tinggi, profesional dan adaptif, berorientasi pada pelayanan publik, dan menjaga persatuan, toleransi, serta keutuhan bangsa. Oke teman-teman, nah rumus cepat untuk menjawab TKP ini dikenal dengan 5P. Nah, profesionalisme, prosedural, preventif, persuasif atau solutif, serta persatuan atau kepentingan umum. Teman-teman, strategi menjawab TKP itu ada 5. Baca dan pahami situasi dengan cermat, kemudian identifikasi masalah dan pihak yang terlibat, pilih tindakan yang paling profesional, solutif dan sesuai aturan, hindari jawaban ekstrim, emosional dan melanggar prosedur, kemudian prioritaskan kepentingan masyarakat, organisasi, dan negara. Nah, mengapa banyak yang melakukan kesalahan fatal? Karena mereka memenuhi unsur jawaban skor terendah teman-teman. Biasanya peserta CPNS itu ada juga yang mungkin kurang paham akan triknya karena mereka kadang menjawab membenarkan kekerasan, bersikap intoleran atau fanatismenya sempit ya, kemudian memaksakan kehendak, ada juga yang membiarkan pelanggaran ideologi negara, kemudian mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Padahal jawaban yang untuk memperoleh skor tinggi biasanya untuk skor soal TKP itu mengedepankan dialog dan hukum, kemudian bagaimana kita mampu menolak kekerasan, ujaran kebencian, menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, menghormati keberagaman, setia pada Pancasila, dan yang terakhir adalah menggunakan mekanisme resmi. Oke teman-teman, mari kita bedah satu persatu aspek dan indikator penilaian TKP ini. Yang pertama adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik adalah kemampuan ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek atau indikator dalam pelayanan publik ini yang pertama adalah empati. Empati adalah kemampuan memahami kondisi, kebutuhan, dan perasaan masyarakat atau rekan kerja sehingga pelayanan diberikan secara manusiawi tanpa mengabaikan aturan. Nah, ciri-ciri ASN yang berempati adalah mendengarkan dengan baik, kemudian peduli terhadap kesulitan masyarakat, bersikap sabar dan sopan, memberikan solusi secara manusiawi,
Yang kedua adalah profesionalitas. Nah, kemampuan menjalankan tugas secara kompeten, objektif, disiplin, dan sesuai standar kerja ASN. Adapun cirinya adalah bekerja sesuai aturan, tidak emosional, menjaga kualitas kerja, bertanggung jawab terhadap tugas. Indikator ketiga adalah orientasi kepuasan masyarakat. Jadi teman-teman, orientasi kepuasan masyarakat ini adalah sikap mengutamakan kualitas pelayanan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efektif dan tepat. Cirinya adalah responsif, solutif, cepat dan tepat, serta bagaimana mengutamakan kepentingan publik. Indikator keempat adalah kepatuhan prosedur, yang mana menuntut kemampuan menjalankan pelayanan sesuai aturan, mekanisme, dan standar operasional yang berlaku. Adapun cirinya adalah tidak melanggar SOP, mengutamakan legalitas, kemudian tertib administrasi, dan konsisten terhadap aturan. Nah, indikator atau aspek yang kedua adalah jejaring kerja, yang mana jejaring kerja ini kemampuan membangun dan menjaga hubungan kerja yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi indikatornya adalah kolaborasi, komunikasi efektif, dan manajemen konflik. Nah, apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan pihak lain secara aktif dan saling mendukung untuk mencapai hasil terbaik. Cirinya adalah mau bekerja sama, tidak egois, menghargai kontribusi orang lain, dan fokus pada tujuan bersama. Indikator kedua adalah bagaimana komunikasi yang efektif. Jadi teman-teman, komunikasi efektif adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami. Cirinya adalah jelas dalam berbicara, mendengarkan aktif, tidak menyinggung pihak lain, dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga adalah manajemen konflik, yang mana teman-teman di sini mampu menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan secara bijak dan konstruktif. Cirinya adalah tidak emosional, mengutamakan dialog, kemudian menjadi penengah, dan yang terakhir adalah mencari solusi bersama. Nah, teman-teman, kita masuk ke aspek atau indikator TKP yang ketiga, yaitu sosial budaya. Nah, sosial budaya ini teman-teman adalah kemampuan menghargai keberagaman dan berinteraksi secara positif dalam lingkungan majemuk. Cirinya adalah bertoleransi, sensitivitas sosial, dan anti diskriminasi. Apa itu toleransi? Nah, toleransi adalah menghormati perbedaan suku, agama, budaya, pendapat, dan latar belakang orang lain. Cirinya tidak diskriminatif, kemudian menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan menjaga kerukunan. Yang kedua adalah sensitivitas sosial. Nah, sensitivitas sosial ini kemampuan memahami kondisi sosial masyarakat dan dampak suatu tindakan terhadap lingkungan sosial. Cirinya adalah peka terhadap masalah sosial, peduli lingkungan sekitar, kemudian memahami kondisi masyarakat, tidak bersikap cuek. Yang ketiga adalah anti diskriminasi. Nah, untuk indikator yang ketiga ini, sikap memperlakukan semua orang secara adil tanpa membedakan latar belakang tertentu. Adapun cirinya adalah adil, inklusif, objektif, dan tidak pilih kasih. Oke, teman-teman, kita masuk ke indikator atau aspek keempat, yaitu adaptif teknologi, yang mana kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab, yang mana indikatornya adalah adaptif digital, keamanan data, dan efektivitas kerja. Adaptif atau adaptasi digital adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan sistem kerja berbasis digital, yang mana mengandung ciri mau belajar teknologi baru, tidak takut perubahan, cepat beradaptasi, dan mendukung transformasi digital. Jadi teman-teman, ketika mendapatkan contoh soal adaptasi digital, maka Anda sudah paham bahwa kita harus mau belajar teknologi baru, tidak takut perubahan, cepat beradaptasi, bahkan mendukung transformasi digital, seperti itu. Nah, yang kedua adalah keamanan data, kemampuan menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi dari penyalahgunaan atau kebocoran data. Nah, teman-teman, cirinya adalah menjaga privasi data. Nah, ini hal yang sangat penting ya untuk Anda pahami. Kemudian selanjutnya, yang kedua, tidak menyebarkan informasi sembarangan. Yang ketiga, patuh aturan keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah waspada terhadap kebocoran data. Indikator ketiga adalah efektivitas kerja.
yang mana kemampuan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, cirinya memanfaatkan aplikasi kerja, menghemat waktu, bekerja lebih cepat dan tepat, serta produktif. Yang kelima, dalam TKP, aspeknya adalah profesionalisme, jadi sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, disiplin, dan menolak segala bentuk KKN. Nah, adapun indikatornya teman-teman ada integritas, tanggung jawab, disiplin, dan anti KKN. Mari kita pahami bersama. Integritas adalah konsistensi antara perkataan, tindakan, dan nilai moral dalam menjalankan tugas. Cirinya adalah tentunya harus jujur ya teman-teman. Kemudian dapat dipercaya, tidak menyalahgunakan wewenang, kemudian berpegang pada etika. Yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini memberikan makna bahwa kesediaan ASN melaksanakan tugas dan menanggung konsekuensi pekerjaannya. Adapun cirinya yaitu menyelesaikan tugas, tidak melempar kesalahan, disiplin, dan konsisten. Yang ketiga adalah disiplin. Nah, disiplin ini kepatuhan ASN terhadap aturan adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah kesediaan ASN melakukan tugas dan menanggung konsekuensi pekerjaannya. Nah, cirinya adalah menyelesaikan tugas, tidak melempar kesalahan, disiplin, dan konsisten. Yang ketiga adalah disiplin. Nah, disiplin di sini memiliki makna bahwa kepatuhan ASN terhadap aturan, waktu kerja, dan tata tertib organisasi. Adapun cirinya adalah tepat waktu, taat aturan, dan konsisten serta tertib kerja. Yang keempat adalah anti KKN. Nah, anti KKN ini adalah sikap menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apapun. Adapun cirinya adalah transparan, objektif, tidak menyalahgunakan jabatan, serta menolak gratifikasi dan nepotisme. Yang keenam, teman-teman, adalah komitmen kebangsaan dan anti radikalisme, yang mana komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta menolak kekerasan, intoleransi, dan paksaan kehendak. Teman-teman, indikator dari aspek keenam ini anti radikalisme adalah komitmen kebangsaan, moderasi, toleransi, anti kekerasan, dan konstitusional. Mari kita bedah. Jadi indikator pertama adalah komitmen kebangsaan, yang mana mengandung makna bahwa kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah moderasi. Moderasi di sini merupakan kemampuan bersikap seimbang, tidak ekstrim, dan mengutamakan dialog. Yang ketiga adalah anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah toleransi, menghormati keberagaman dan hak orang lain. Yang kelima, mengutamakan hukum dan mekanisme resmi dalam bertindak. Oke teman-teman, dalam TKP, indikator tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi mengukur kualitas sikap, kedewasaan berpikir, profesionalitas, dan kesiapan peserta menjadi ASN yang berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik. Kita masuk ke contoh soal. Nah, soal pertama ini adalah soal TKP pelayanan publik ya teman-teman. Jadi, mari kita menggunakan trik dan pemahaman materi yang sebelumnya untuk menjawab soal TKP pelayanan publik ini. Soal pertama, Anda bekerja sebagai ASN pada kantor pertanahan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Suatu hari, seorang warga lanjut usia datang untuk mengurus sertifikat tanah warisan keluarganya. Warga tersebut terlihat kebingungan karena beberapa dokumen persyaratan belum lengkap, sementara antrean pelayanan pada hari itu cukup panjang dan sebagian masyarakat mulai mengeluhkan lamanya proses pelayanan. Di sisi lain, Anda memahami bahwa seluruh proses administrasi pertanahan harus tepat mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Sebagai ASN yang berorientasi pada pelayanan publik, sikap yang paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Meminta warga tersebut kembali setelah seluruh dokumen lengkap agar pelayanan tetap berjalan cepat. B. Mengutamakan penyelesaian berkas warga tersebut meskipun beberapa persyaratan belum terpenuhi. C. Menjelaskan dengan sabar bahwa
Dokumen yang perlu dilengkapi serta membantu memberikan informasi prosedur secara jelas dan tertib. D. Menyarankan warga meminta bantuan pihak lain agar proses pengurusan lebih mudah. Atau E. Membiarkan warga mencari informasi sendiri karena antrian pelayanan sedang ramai. Nah, teman-teman silahkan latihan soal dengan menjawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah C, menjelaskan dengan sabar dokumen yang perlu dilengkapi serta membantu memberikan informasi prosedur yang jelas dan tertib. Mari kita bedah mengapa skor 5 ada pada pilihan C. Jadi pada pembahasannya pilihan atau jawaban C ini menjelaskan dengan sabar dokumen yang perlu dilengkapi serta membantu memberikan informasi prosedur secara jelas dan tertib. Memperoleh skor 5 karena menunjukkan empati, profesionalitas, orientasi pelayanan, dan tetap mematuhi prosedur. Untuk skor terendah, teman-teman, kita bisa lihat pada pilihan B ini, mengutamakan penyelesaian berkas warga tersebut meskipun beberapa persyaratan belum terpenuhi. Nah, jawaban tersebut ini memperoleh skor terendah ya teman-teman, karena mengabaikan prosedur administrasi dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Jadi kita bisa lihat pada keywordnya di sini. Di sisi lain, Anda memahami bahwa seluruh proses administrasi pertanahan itu harus tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum. Nah, sementara pada choice B ini mengutamakan penyelesaian berkas meskipun beberapa persyaratan belum terpenuhi. Nah, ini sangat fatal ya, sehingga skornya itu 1 karena berpotensi menimbulkan masalah hukum seperti itu. Nah, Anda bisa menyesuaikan ketika misalnya tadi Anda memilih jawaban E, membiarkan warga mencari informasi sendiri karena antrian pelayanan sedang ramai. Nah, jawaban tersebut teman-teman itu akan mendapatkan skor 4. Nah, karena dinilai menjaga kelancaran antrian tapi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Soal kedua ini adalah soal TKP jejaring kerja. Anda adalah seorang guru ASN di sebuah sekolah negeri yang sedang melaksanakan program peningkatan literasi siswa. Program tersebut melibatkan kerjasama antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan pihak perpustakaan sekolah. Dalam pelaksanaannya, beberapa guru merasa pembagian tugas tidak seimbang dan mulai menyampaikan keluhan di grup komunikasi internal sekolah. Situasi tersebut perlahan mempengaruhi suasana kerja dan koordinasi tim menjadi kurang harmonis. Di sisi lain, kepala sekolah berharap seluruh guru ya tetap menjaga kerjasama demi keberhasilan program yang berdampak langsung pada kualitas belajar siswa. Sebagai guru ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menyampaikan keberatan secara terbuka di grup agar pembagian tugas segera diubah. B. Membiarkan situasi berlangsung karena pembagian tugas merupakan kewenangan pimpinan sekolah. C. Mengajak rekan guru berdiskusi secara baik untuk mencari solusi pembagian tugas yang lebih efektif dan tetap mendukung program sekolah. D. Mengurangi keterlibatan dalam program agar tidak terlibat konflik dengan rekan kerja. Atau E. Mendukung pendapat kelompok guru tertentu agar hubungan pertemanan tetap terjaga. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah mengajak rekan guru berdiskusi secara baik untuk mencari solusi pembagian tugas yang lebih efektif dan tetap mendukung uh, program sekolah. Mari kita bedah. Jadi pada pembahasannya pilihan C ini paling tepat karena menunjukkan kolaborasi, komunikasi efektif, dan kemampuan menjaga hubungan kerja profesional. Nah, skor terendah teman-teman ada pada pilihan B, membiarkan situasi berlangsung karena pembagian tugas merupakan kewenangan pimpinan sekolah. Nah, sikap ini dinilai pasif ya dan tidak membantu penyelesaian masalah kerja tim. Oke, teman-teman, silahkan Anda sesuaikan jawaban Anda. Skor apa yang Anda dapatkan pada pilihan jawaban yang sebelumnya.
Oke, kita ke contoh soal ketiga, yaitu TKP sosial budaya. Anda bekerja sebagai ASN pada sebuah pemerintah daerah yang memiliki masyarakat dengan latar belakang, suku, agama, dan budaya yang beragam. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan pelayanan masyarakat di kantor kecamatan, Anda mendengar beberapa rekan kerja menyampaikan candaan yang menyinggung kelompok masyarakat tertentu dan mulai memengaruhi suasana pelayanan yang kurang nyaman bagi sebagian warga yang sedang mengurus administrasi. Meskipun candaan tersebut dianggap biasa oleh sebagian pegawai, Anda memahami bahwa situasi tersebut dapat menimbulkan kesan diskriminatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Situasi tersebut karena hanya bersifat candaan antar pegawai. B. Mengingatkan rekan kerja secara baik agar menjaga ucapan dan tetap menghormati keberagaman masyarakat. C. Menegur rekan kerja secara keras di depan masyarakat agar mereka merasa malu. D. Menghindari keterlibatan karena tidak ingin merusak hubungan kerja dengan rekan kantor. Atau E. Menyetujui candaan tersebut agar suasana kerja tetap santai. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab. Teman, jadi jawabannya adalah B, mengingatkan rekan kerja secara baik agar menjaga ucapan dan tetap menghormati keberagaman masyarakat. Nah, sikap ini paling tepat karena menunjukkan toleransi, sensitivitas sosial, dan upaya menjaga pelayanan publik yang inklusif. Untuk skor terendah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi, untuk jawaban D, menghindari keterlibatan karena tidak ingin merusak hubungan kerja dengan rekan kantor, itu skornya 1 ya, atau terendah karena bersikap pasif dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap nilai keberagaman dan profesionalitas pelayanan publik. Kita masuk ke contoh soal keempat, yaitu TKP teknologi informasi. Anda seorang dokter ASN di rumah sakit pemerintah yang baru menerapkan sistem rekam medis digital untuk seluruh pasien. Sebagian tenaga medis merasa kesulitan menggunakan sistem tersebut sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat dibanding sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, beberapa rekan dokter mulai meminta bantuan Anda untuk menggunakan akun milik Anda agar proses input data pasien lebih cepat dan antrian tidak semakin panjang. Di sisi lain, Anda memahami bahwa setiap akun memiliki hak akses pribadi dan data pasien merupakan informasi yang bersifat rahasia. Sebagai seorang ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Meminjamkan akun sementara agar pelayanan pasien tetap berjalan cepat. B. Menunggu arahan pimpinan rumah sakit sebelum mengambil tindakan. C. Membiarkan rekan kerja menggunakan akun Anda selama tidak terjadi kesalahan data pasien. D. Menyarankan kembali menggunakan pencatatan manual agar pelayanan lebih mudah dilakukan. E. Menolak memberikan akun dan membantu rekan kerja memahami penggunaan sistem sesuai prosedur yang berlaku. Teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat atau memperoleh skor 5 adalah E, menolak memberikan akun dan membantu rekan kerja memahami penggunaan sistem sesuai prosedur yang berlaku. Nah, sikap ini paling tepat karena menjaga keamanan data pasien, kemudian profesionalitas, dan mendukung adaptasi digital secara benar. Kita bisa lihat di sini keyword yang bisa Anda ingat kembali teman-teman. Nah, di sini kan di sisi lain Anda memahami bahwa setiap akun memiliki hak akses ya. Kemudian ada juga data pribadi pasien yang merupakan atau bersifat rahasia, sehingga ketika akun tersebut beralih atau digunakan oleh orang lain maka tidak ada jaminan atas sifat rahasia ini. Seperti itu. Nah,
Skor terendah ada pada pilihan C, membiarkan rekan kerja menggunakan akun Anda selama tidak terjadi kesalahan data pasien. Jadi, hal tersebut mengabaikan keamanan data pasien dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan akses sistem. Soal kelima yaitu TKP profesionalisme. Anda seorang jaksa ASN yang sedang menangani perkara tindak pidana dengan perhatian masyarakat yang cukup tinggi. Menjelang proses pelimpahan perkara ke persidangan, seorang kenalan yang lama memiliki hubungan dekat dengan keluarga terdakwa menghubungi Anda dan meminta agar proses penuntutan dilakukan lebih ringan dengan alasan menjaga hubungan baik serta mempertimbangkan kondisi keluarga terdakwa. Kenalan tersebut juga meyakinkan bahwa permintaan tersebut tidak akan diketahui pihak lain dan tidak akan memengaruhi karir Anda. Di sisi lain, Anda memahami bahwa sebagai jaksa, setiap tindakan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai ASN dan penegak hukum, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut selama tidak mengubah pokok perkara secara signifikan. B. Menolak permintaan tersebut dan tetap menjalankan proses penuntutan berdasarkan hukum dan fakta persidangan. C. Menyarankan agar keluarga terdakwa menyampaikan permohonan melalui jalur informal lain yang lebih aman. D. Membiarkan pembicaraan berlangsung tanpa memberikan keputusan agar hubungan baik tetap terjaga. Atau E. Menunda proses penuntutan sampai situasi lebih kondusif. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah B. Menolak permintaan tersebut dan tetap menjalankan proses penuntutan berdasarkan hukum dan fakta persidangan. Nah, hal ini paling tepat karena menunjukkan integritas, profesionalisme, independensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk skor terendah ada pada pilihan C, yang mana menyarankan agar keluarga terdakwa menyampaikan permohonan melalui jalur informal lain yang lebih aman. Nah, hal ini tidak profesional dan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan proses hukum. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal nomor 6, yaitu soal anti radikalisme. Anda bekerja sebagai ASN pada sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, dalam beberapa kesempatan pembinaan, Anda mengamati adanya sekelompok warga binaan yang mulai membentuk kelompok eksklusif dan sering menyampaikan bahwa aturan negara tidak sepenuhnya sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Pandangan tersebut disampaikan secara tertutup dan perlahan mulai memengaruhi beberapa warga binaan lain. Di sisi lain, Anda memahami bahwa petugas lapas memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung proses pembinaan warga binaan agar tetap menghormati nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Membiarkan kegiatan tersebut selama tidak menimbulkan gangguan keamanan secara langsung. B. Menghindari keterlibatan karena khawatir menimbulkan ketegangan dengan warga binaan. C. Menegur kelompok tersebut secara keras agar mereka menghentikan seluruh aktivitas diskusi. D. Mengamati perkembangan situasi dan menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi serta mendukung pembinaan yang moderat dan konstitusional. Atau E. Mengikuti beberapa diskusi kelompok tersebut untuk memahami pandangan mereka lebih jauh. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Teman, jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengamati perkembangan situasi dan menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi serta mendukung pembinaan yang moderat dan konstitusional. Nah, jawaban ini dinilai tepat karena profesional, preventif, prosedural, dan menjaga stabilitas serta nilai kebangsaan. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk skor 1 atau terendah ada pada pilihan
B. Menghindari keterlibatan karena khawatir menimbulkan ketegangan dengan warga binaan. Nah, ini bersikap pasif dan tidak menunjukkan tanggung jawab ASN dalam pembinaan serta pengawasan. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada bagian hubungan masyarakat atau humas di sebuah kementerian. Suatu hari beredar informasi di media sosial yang menyudutkan instansi Anda terkait pelayanan publik. Informasi tersebut belum sepenuhnya benar, namun sudah memicu banyak komentar negatif dari masyarakat. Beberapa rekan kerja menyarankan agar instansi segera memberikan pernyataan keras untuk membantah seluruh tuduhan tersebut agar citra lembaga tetap terjaga. Di sisi lain, Anda memahami bahwa sebagai bagian dari humas pemerintah, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat, profesional, dan tidak memperkeruh situasi. Sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Membalas seluruh komentar negatif secara tegas agar masyarakat mengetahui posisi instansi. B. Mengabaikan informasi tersebut karena isu di media sosial biasanya akan meredah dengan sendirinya. C. Menyusun klarifikasi resmi berdasarkan data yang akurat dan menyampaikannya secara komunikatif melalui kanal resmi instansi. D. Menunggu seluruh isu selesai tanpa memberikan penjelasan apapun kepada masyarakat. Atau E. Menyampaikan pernyataan yang menyenangkan masyarakat meskipun belum sepenuhnya didukung data lengkap. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam. Oke teman-teman, jadi silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Ini merupakan soal PR untuk Anda. Silahkan berikan alasan atau atas jawaban dalam soal ini ya. Oke teman-teman, jadi sekarang Anda sudah paham kenapa soal TKP bukan hanya mencari jawaban yang paling benar, tetapi mencari jawaban dengan nilai tertinggi. Jadi teman-teman, wajib Anda ingat, pola pikir ASN yang profesional, kolaboratif, solutif, dan berorientasi pelayanan adalah kunci mendapatkan skor 5. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan pembahasan soal CPNS 2026 lainnya. Tulis juga di kolom komentar soal TKP bagian mana yang paling sering membuat Anda bingung. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan semoga Anda menjadi ASN terbaik di tahun 2026. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih dan sampai jumpa.